Berhentilah sebentar dari segala kesibukanmu, karena hari ini aku ingin mengajakmu merenungkan satu kalimat pendek yang bisa mengubah cara kita melihat hidup. Ini adalah kutipan dari seorang filsuf Romawi bernama Seneca, bukan orang yang punya sedikit yang miskin, tetapi orang yang selalu menginginkan lebih. Ini bukan sekadar kalimat bijak, ini adalah kunci untuk memahami mengapa banyak orang tidak pernah merasa cukup dan terus merasa kurang dalam hidup mereka. Kalimat ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kemiskinan tidak selalu terlihat dari berapa isi dompet kita, atau dari apa yang tidak kita miliki, tapi seringkali kemiskinan muncul dari dalam diri, dari hati yang selalu merasa tidak puas, dari pikiran yang selalu merasa belum berhasil, dan dari jiwa yang terus merasa kekurangan, meski secara nyata sudah memiliki begitu banyak. Coba kita pikir bersama, sebetulnya berapa banyak yang kita butuhkan untuk merasa bahagia, untuk merasa tenang, untuk merasa cukup. Mungkin kamu akan bilang cukup punya rumah, kendaraan, dan sedikit tabungan. Tapi nyatanya setelah punya semua itu, kita tetap merasa kurang. Kita tetap ingin yang lebih besar, lebih mahal, lebih hebat. Dan tanpa sadar kita terus mengejar sesuatu yang tidak ada habisnya. Sesuatu yang tak pernah memberi kepuasan jangka panjang. Kita hidup di zaman di mana segalanya dinilai dari tampilan, dari pencapaian, dari apa yang kita miliki, dan bukan dari siapa kita sebenarnya. Media sosial membuat kita melihat kehidupan orang lain seolah sempurna, penuh kemewahan dan sukses. Dan di saat yang sama membuat kita lupa bahwa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka yang mungkin juga sedang berjuang sama seperti kita. Seneca ingin mengingatkan kita bahwa miskin itu bukan soal uang di dompet, tapi soal pikiran yang tidak pernah puas. Keinginan yang terus tumbuh jauh lebih cepat dari kemampuan kita untuk merasa cukup. Dan ini makin parah di zaman sekarang, saat media sosial memamerkan hidup orang lain yang terlihat sempurna dan penuh kemewahan. Kita pun merasa ketinggalan, merasa tidak punya apa-apa, padahal kita punya jauh lebih banyak dari yang dimiliki orang-orang di masa lalu. Perasaan tidak cukup ini berbahaya, karena membuat kita terus bekerja tanpa henti, membuat kita cemas dan stres, membuat kita lupa bersyukur dan menikmati hidup. Semakin banyak yang kita inginkan, semakin kecil rasa syukur yang kita rasakan, semakin tinggi harapan kita, semakin besar rasa takut kita akan gagal, semakin kita mengejar lebih, semakin kita kehilangan. Dan saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Banyak dari kita kerja keras bukan karena benar-benar butuh, tapi karena ingin terlihat lebih sukses, ingin lebih kaya dari orang lain, ingin punya lebih dari teman atau tetangga. Dan dalam proses itu kita menggali lubang yang makin dalam, karena semua pencapaian itu tidak pernah benar-benar membuat kita puas. Kita terus memanjat tangga yang tak punya ujung, berharap satu hari nanti kita akan merasa bahagia. Padahal mungkin kebahagiaan itu sudah ada di sekitar kita sejak lama. Hanya saja kita terlalu sibuk mengejar lebih hingga lupa melihatnya. Jadi apa yang sebenarnya membuat seseorang itu kaya? Apakah punya banyak uang, rumah mewah, mobil mahal, atau justru bisa tidur nyenyak tanpa cemas? Bisa bersyukur atas yang dimiliki, bisa menikmati waktu bersama orang yang disayang. Seneca percaya bahwa orang kaya sejati adalah mereka yang bisa merasa cukup, dan itu hanya bisa datang dari hati yang damai dan pikiran yang tenang. Kita perlu belajar mengenali kapan keinginan kita mulai jadi jebakan, kapan ambisi mulai jadi beban, kapan harapan akan lebih mulai merusak hidup ini. Bukan berarti kita tidak boleh punya mimpi, tapi kita harus bisa membedakan antara mimpi yang sehat dan keinginan yang tak ada ujung, antara berkembang dan serakah, antara memperbaiki diri dan mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan kepada siapapun. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup seimbang, menerima hal-hal yang di luar kendali kita, dan fokus pada hal yang bisa kita ubah, seperti cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak. Kita tidak bisa mengatur berapa banyak uang yang dimiliki orang lain, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita memaknai hidup kita sendiri. Bagaimana kita melihat kebahagiaan, apakah sebagai perlombaan, atau sebagai rasa yang bisa tumbuh dari hal sederhana. Coba lihat hidupmu sekarang, berapa banyak yang kamu kejar? Harus berapa banyak uang yang kamu habiskan hanya supaya terlihat berhasil? Berapa banyak waktu kamu korbankan hanya untuk menyenangkan orang lain? Dan berapa banyak damai yang kamu relakan hanya karena kamu tidak bisa bilang cukup? Semua ini adalah pertanyaan yang butuh kejujuran dari dalam diri. Dan mungkin saat kamu mulai menjawabnya, kamu akan sadar
bahwa kamu tidak butuh sebanyak yang kamu kira untuk hidup bahagia. Banyak orang merasa tidak bahagia bukan karena mereka tidak punya, tapi karena mereka tidak bisa berhenti menginginkan yang lebih. Tidak ada rumah yang cukup besar, tidak ada mobil yang cukup mahal, tidak ada angka rekening yang cukup tinggi untuk menutupi hati yang kosong dan terus merasa kurang. Inilah ironi zaman sekarang. Makin banyak kita punya, makin kita merasa kekurangan, dan makin tinggi kita naik, makin kita takut untuk jatuh. Bayangkan jika kamu bisa bilang cukup hari ini, jika kamu bisa bersyukur atas apa yang sudah ada, jika kamu bisa tidur dengan tenang, tanpa harus mengejar sesuatu yang belum tentu kamu butuhkan, jika kamu bisa mencintai hidupmu tanpa harus membandingkannya dengan hidup orang lain, bukankah itu adalah bentuk kekayaan yang sejati, kekayaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diukur, dan tidak bisa dicuri karena datang dari hati yang merdeka, dari diri yang telah berdamai. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar lepas dari kemiskinan hasrat? Pertama, jujur pada diri sendiri. Apakah keinginan kita benar-benar penting atau cuma untuk pamer? Apakah membawa ketenangan atau justru bikin lelah? Kedua, biasakan bersyukur setiap hari, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat kesadaran bahwa banyak orang di luar sana akan sangat bahagia jika punya apa yang kita punya sekarang. Ketiga, batasi hal-hal yang bikin kita membandingkan diri seperti media sosial atau gaya hidup yang bukan milik kita. Keempat, mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup seperti waktu bersama keluarga, tawa bersama teman, malam yang tenang tanpa beban, pagi yang cerah tanpa kecemasan. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang sering kita abaikan, hanya karena kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Padahal disitulah letak kedamaian yang sesungguhnya. Kalau kita bisa membebaskan diri dari keinginan yang berlebihan, kita akan menemukan kekayaan yang lebih dalam dari sekadar uang. Kita akan merasa ringan, kita akan merasa damai, dan kita akan bisa mencintai hidup kita tanpa membenci apa yang belum kita miliki. Kita akan hidup dengan makna, bukan hanya dengan keinginan. Kita akan bisa tertawa tanpa beban, mencintai tanpa takut, dan bersyukur tanpa syarat. Dan pada akhirnya kita akan mengerti apa maksud Seneca, bahwa bukan orang yang punya sedikit yang miskin, tetapi orang yang selalu menginginkan lebih. Dan dari kalimat itu, kita bisa mulai membangun hidup yang lebih damai, lebih bebas, dan lebih bahagia. Hari ini mari kita perlahan melepaskan beban keinginan yang tidak perlu. Mari kita buka hati untuk menerima apa yang sudah ada. Mari kita belajar untuk merasa cukup, karena dalam cukup ada ketenangan, dalam cukup ada kebahagiaan, dan dalam cukup kita akan menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan angka, tetapi dirasakan lewat kedamaian dalam hati. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga kata-kata ini bisa menjadi cermin untuk melihat bahwa bahagia bukan soal punya banyak, tapi soal bisa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Dan mungkin itu adalah awal dari hidup yang benar-benar kita cari selama ini.